Tragedi Carok Bangkalan, tradisi atau ego pribadi? Jumat 12 Januari 2024. Pada malam itu telah terjadi sebuah peristiwa mencekam di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dua kakak beradik yang baru saja menghabisi sebanyak 4 orang diamankan oleh polisi setelah terjadinya sebuah peristiwa yang disebut oleh masyarakat Madura dengan istilah carok. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan rumah warga di tepi jalan raya. Adalah Hasan Busri berusia 40 tahun dan Wardi berusia 35 tahun. Kedua kakak beradik yang telah menghabisi nyawa 4 orang, yaitu Matanjar 45 tahun, Materdam 26 tahun, Najehri 42 tahun, serta Hafiz 45 tahun. Kronologi kejadian. Pada malam itu, beberapa saat setelah selesai waktu maghrib, berdasarkan penuturan Hasan, malam itu ia sedang mengendarai motornya untuk pergi ke acara tahlilan tetangganya. Saat sedang melewati pos ronda di desa mereka, terdengar suara bising laju motor dari arah berlawanan dengan lampu yang sangat terang hingga menyilaukan mata Hasan. Merasa risih, Hasan kemudian berkata bahwa ia menyapa pengendara motor tersebut, yang ternyata adalah Mat bersaudara. Demak kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanyaan kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima karena saya lawan omongan itu, terus dia nampar saya Pak. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu Pak. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir. Oh yang nyetir, Nah, oke. dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Setelah terjadi cekcok antara pelaku dan korban, Hasan lalu menerima ajakan carok yang ditantang oleh Mat Tanjar. Ia kemudian bergegas pulang untuk mengambil celurit. Di tengah perjalanan menuju tempat yang sudah ditetapkan, Hasan bertemu dengan Wardi, adiknya yang heran mengapa sang kakak tampak seperti sedang terburu-buru. Hasan pun mengatakan bahwa ia akan pergi menemui orang yang barusan telah menghajarnya. Tanpa pikir panjang, Wardi lalu segera mengikuti sang kakak. Sesampainya mereka di rumah, Hasan dan Wardi masing-masing mengambil celurit. Hasan sempat dilarang pergi oleh ibunya, namun karena tekad yang sudah bulat, ditambah dengan rasa sakit hati serta emosi, maka Hasan hanya meminta doa kepada sang ibu agar diberi keselamatan. Ia lantas tetap melanjutkan langkahnya. Sesaat setelah tiba di tempat duel maut itu, Hasan melompat turun dari motor yang belum berhenti. Hasan langsung mengejar Mat Tanjar dengan celuritnya. Dalam keterangan Hasan dan Wardi, terdapat sekitar 10 orang yang berada di pihak Mat Tanjar. Namun hanya 5 orang yang turun langsung untuk melakukan carok. Salah satu dari 5 orang yang hanya menonton, kemudian merekam beberapa saat perkelahian itu. Terdengar suara desing celurit yang saling beradu dengan teriakan-teriakan yang membuat suasana makin mencekam.
Matanjar adalah korban pertama yang tumbang. Melihat itu, 5 orang yang menonton kejadian tersebut langsung berlari kocar-kacir karena guru mereka telah terkapar bersimbah darah. Materdam, Najeri, dan Hafiz yang melihat Matanjar telah tak berdaya, sontak berusaha menyerang Hasan yang kemudian dihalau oleh Wardi. Dalam pertarungan sengit itu, celurit Hasan sempat patah. Ia pun mengambil celurit korban pertama, yaitu milik Matanjar, dan kembali melakukan carok. Hasan lalu menumbangkan Materdam dengan melibas tangan kanannya. Wardi juga berhasil mengalahkan Najeri dan Hafiz. Tersisa 1 orang lagi yang kemudian disuruh oleh Hasan dan Wardi untuk pulang jika tidak mau bernasib sama seperti keempat korban lainnya. Kemudian orang yang tidak dijelaskan siapa identitasnya itu berlari kabur dari tempat kejadian. Dikatakan oleh Hasan bahwa tragedi carok itu hanya berlangsung sekitar 1 menit saja. Sempat tersebar foto luka-luka yang dialami oleh 4 korban saat berada di rumah sakit. Matanjar mengalami luka sabetan dari tengkuk hingga telinga. Materdam dengan lengan kanan yang sudah terputus serta luka sabet belakang leher. Dan Najeri serta Hafiz yang juga mengalami luka sabetan panjang di tengkuk mereka mengarah ke leher depan. Hasan dan Wardi kemudian berlari menuju tanah kosong belakang rumah mereka karena ketakutan. Mereka berdua gemetaran karena baru saja melewati kejadian yang sangat mengerikan. Wardi lalu memutuskan untuk menelpon kakaknya yang lain yang bernama Abdul dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Wardi meminta kepada kakaknya untuk menelpon kepala desa agar melapor ke kepolisian untuk menyerahkan diri. Hasan dan Wardi telah mengaku menyesal atas kejadian carok itu. Mereka juga berpesan kepada keluarga mereka untuk berhati-hati karena mereka sendiri takut akan terjadinya carok susulan. Dalam acara tahlilan di rumah keluarga Matanjar, Materdam, dan Najeri, beredar video yang menyorot adanya salah satu warga yang seperti berbekal senjata tajam yang disembunyikan di balik punggungnya. Ada juga kabar yang beredar bahwa di lokasi kejadian carok terdapat tanda kayu yang konon menandakan akan ada carok susulan. Syukurnya, polisi segera mengamankan lokasi kejadian dan melakukan mediasi antar keluarga untuk mencegah adanya carok susulan. Menurut AKBP Febri Ismanjaya, Hasan dan Wardi terancam dijerat pasal pembunuhan berencana 340 dan 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Bagaimana sosok-sosok yang terlibat carok di mata masyarakat? Matanjar dan Materdam dikenal sebagai sosok blatter atau pendekar yang sangat tersohor dan memang disegani oleh warga desa. Matanjar dikabarkan merupakan guru silat yang memiliki ilmu kebal. Hafiz yang menjadi korban carok juga adalah salah satu muridnya. Sosok blatter atau pendekar dalam budaya masyarakat Madura akan dijadikan sebagai pusat kepemimpinan karena memiliki keberanian serta kekebalan diri. Tak lama setelah kejadian carok yang menewaskan Mat bersaudara, beredar video lama yang menunjukkan Matanjar sedang menantang seseorang sambil menunjuk ke arah balai desa. Bahkan Matanjar melakukan hal tersebut di depan beberapa polisi yang sedang berjaga-jaga. Ini juga merupakan bukti bahwa Matanjar memang orang yang disegani oleh orang-orang sekitarnya. Di sisi lain, menurut keterangan warga, Hasan merupakan sosok yang biasa bergaul dengan tetangga sekitar. Ada pula keterangan yang mengatakan bahwa Hasan adalah sosok yang keras. Hasan, meskipun tidak dikenal sebagai sosok yang handal dalam ilmu bela diri, namun dia mengaku pernah belajar ilmu bela diri saat merantau ke Pulau Kalimantan. Bahkan, jurus yang ia gunakan saat carok juga dikatakan adalah jurus suku Dayak saat berperang, yaitu maju menyerang lawan duluan dengan teriakan-teriakan yang bertujuan untuk menjatuhkan mental lawan. Sedangkan adiknya, Wardi, ada rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya ia juga pandai ilmu bela diri.
bahkan memiliki beberapa murid. Namun kedua kakak beradik ini memang dikatakan tidak pernah menunjukkan keahliannya tersebut. Berdasarkan penuturan kakak dari Hasan dan Wardi, ia benar-benar tidak menyangka atas apa yang menimpa kedua adiknya tersebut. Menurut Abdul, Hasan adalah sosok pendiam yang tidak banyak bicara dalam kesehariannya. Abdul mengaku mengenal baik korban dan bahkan mengatakan bahwa Hafiz, salah satu korban caro, masih memiliki hubungan saudara dengan mereka. Sebenarnya apakah cekcok malam itu menjadi satu-satunya penyebab tragedi berdarah selain dari dipicu oleh rasa sakit hati yang dirasakan oleh Hasan karena dihajar oleh Mat Tanjar malam itu? Dikatakan Mat Tanjar juga pernah memukul Hasan saat mereka sedang bermain voli beberapa waktu yang lalu. Saat itu Hasan hanya diam, tidak melawan. Ada juga yang mengatakan bahwa Hasan atau Wardi dan Mat Tanjar pernah ribut masalah lahan parkir. Namun kebenaran dari kedua info ini belum dikonfirmasi oleh pihak yang terlibat. Sebenarnya banyak yang menilai bahwa tragedi caro yang terjadi di Bumi Anyar ini tidak bisa disebut sebagai caro, karena sudah menyimpang dari esensi caro itu sendiri. Berdasarkan penuturan Hidrosin Sabarudin, seorang budayawan Madura, di masa sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya caro, karena caro asalnya dilakukan dengan beberapa tahapan, bahkan melalui proses mediasi oleh ulama atau tetua sebagai bentuk awal untuk menghindari pertikaian. Caro hanya dilakukan jika kedua belah pihak yang bertikai sudah tidak memiliki solusi dan harus menyisihkan salah satu pihak. Caro pada asalnya dilakukan oleh masyarakat Madura untuk memulihkan harga diri yang diinjak. Menurut kalian, apakah sekarang tradisi caro harus dipertahankan untuk menyelesaikan masalah yang tidak memiliki solusi? Bagi teman-teman suku Madura, apakah caro ini merupakan budaya yang harus dilestarikan atau sudah saatnya ditinggalkan? Silahkan komentar pendapat kalian.